Shalom Favors, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Anda dan saya boleh bertemu di dalam satu acara yang kami beri nama Favor 11. Ya, apa itu? Intinya ini adalah satu program selama 11 menit yang saya percaya ini akan mengubah kita, yang akan memberkati kita, meneguhkan kita tentang perkenanan Tuhan. Percaya ketika kita menyaksikan program ini kita akan yakin, kita akan semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi, kita ini adalah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita hari ini. Puji Tuhan, dengan membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Kita boleh lihat ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita sekalian. Dikatakan firman Tuhan, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Oke, kita tahu bahwa perkataan ini adalah perkataan daripada Abraham. Sewaktu dia ini mendapatkan satu kejutan gitu. Saat itu Abraham sedang duduk, dikatakan dia duduk di pintu kemah atau pintu tenda. Ya, rumahnya itu tenda yang dia dirikan di dekat pohon terbantin, pohon besar, sehingga ya, suasananya itu teduh, sejuk. Ya, intinya Abraham itu sedang bersantai gitu. Saya pernah mendengarkan satu khotbah gitu, seingat saya lupa khotbahnya, dia pernah berkata begini melalui kisah ini. Waktu itu Abraham, ini gambaran pengkhotbahnya. Abraham itu sedang duduk, dia sedang buka baju karena kepanasan. Wah, tiba-tiba Tuhan datang gitu. Imajinasi yang luar biasa. Ya, dan bisa saja saat itu terjadi demikian. Abraham yang sedang santai ya. Tiba-tiba Tuhan datang. Kita mungkin kalau sekarang mendengar istilah Tuhan datang, Tuhan hadir itu kayaknya ungkapan itu adalah ungkapan yang soft ya, lembut, itu Tuhan hadir. Ya puji Tuhan, karena kita memang hari ini ada di dalam satu zona yang luar biasa. Kita dalam zona perjanjian yang baru, kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita menerima perkenanan Tuhan. Oke, kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia melalui Yesus. Amen. Kita firman Tuhan bilang yang jauh kita sudah menjadi dekat. Wow, luar biasa ya. Kita ini bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Wow. Kita benar-benar orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Jadi intinya ketika Abraham bertanya, dia sebenarnya sedang memastikan satu hal yang sangat penting. Karena dia itu terkejut gitu. Enggak siap ini, enggak siap. Belum ada sambutan, belum ada pujian, belum ada penyembahan. Belum naik nih suasananya itu. Kira-kira seperti itu. Ya kalau dianalogikan di ibadah. Pokoknya Abraham itu sedang dalam posisi yang tidak siap. Tetapi satu hal yang dia pastikan, apakah aku telah menerima kasih Tuhan? Apakah aku telah menerima perkenanan dalam bahasa Inggris ya? Kata ini memang dari bahasa aslinya itu lebih kepada kasih karunia, kata ken. Namun kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, khususnya King James, di situ diterjemahkan favor. Wah, luar biasa. Jadi Abraham waktu itu memastikan terlebih dahulu apakah dia itu adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Apakah dia itu termasuk the favors, orang yang menerima kasih karunia. Itu istilah kami aja. Dan ternyata jawabannya, dia adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Wow. Dan ketika dia mengetahui hal itu, dia tahu posisinya, apa yang dia lakukan. Dia langsung dia lakukan yang terbaik. Intinya dia melakukan korban. Ya karena ibadah waktu itu kan seperti itu. Lakukan korban, ya potong ini dan dipersembahkan gitu, dijamu orang-orang ini. Dia melakukan yang terbaik itu. Jadi hal yang paling penting yang harus kita ingat hari ini, kita itu perlu memastikan hari ini apakah kita ini menerima perkenanan. Dan jawabannya adalah kita itu sudah menerima perkenanan melalui Yesus. Mari kita bersepakat hari ini bahwa dengan saya bahwa saya ini adalah orang yang diperkenanan.
diberi perkenanan oleh Tuhan. Saya ini adalah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa yang saya lakukan hari ini, saya akan lakukan yang terbaik. Ketika Abraham dia menerima perkenanan Tuhan, yang pertama itu membuat dia memiliki power, memiliki gairah, memiliki semangat. Seperti orang yang mengetahui cintanya itu tak bertepuk sebelah tangan gitu. Ya kalau kita tahu, wow kita disukai oleh Tuhan apa adanya, itu akan membuat dorongan dalam hati kita, spirit, untuk kita semakin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kita nggak ke gereja hari ini, tapi kita lakukan apa saja. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan motivasi yang lebih baik. Amin. Karena kita tahu Tuhan yang pencipta jagat raya ini, yang hadir dalam hidup kita itu menyukai kita. Amin. Sehingga ada satu lagu anak sekolah minggu dulu dikatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau kita nggak tahu kita ini adalah orang yang disukai oleh Tuhan, itu bisa mengintimidasi kita loh, walaupun itu lagu anak-anak. Tapi kalau kita tahu, walaupun mata Tuhan melihat, tapi dia melihat aku sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Wow, itu akan buat kita justru bukan takut, bukan minder melakukan aktivitas, mungkin bukan takut, bukan canggung, tapi kita justru semangat. Wow. Dan saya percaya hari ini kita sudah punya dorongan itu karena kita yakin bahwa Tuhan menyukai kita, kita memperoleh perkenanan itu. Kita lakukan yang terbaik. Dan bagian yang ketiga, ketika hal itu terjadi, Tuhan menyampaikan sesuatu yang indah kepada Abraham. Tuhan meneguhkan lagi, menurut perikop ini, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Itu adalah berkat yang paling dinanti-nantikan oleh Abraham. Itu adalah puncak daripada semua pergumulan Abraham itu, anak laki-laki itu. Abraham sudah pernah menerima janji ini, tapi mungkin saat ini dia lagi sudah mulai down. Makanya mungkin dia tinggal duduk aja menikmati waktu tua. Kapan Tuhan panggil, gitu lagi. Ya, tetapi Tuhan datang bukan untuk memanggil dia, tapi meneguhkan kembali bahwa engkau akan melahirkan nanti. Engkau akan peroleh keturunannya. Bangsamu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham waktu itu dia cuma pengen anak laki-laki aja, tapi luar biasa janji Tuhan itu melebihi ekspektasi dia. Karena dia adalah orang yang menerima perkenanan itu, saudara. Puji Tuhan, saya akan akhir dengan satu ayat. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya bacakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan Tuhan bilang hari inilah pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup. Mari kita beriman untuk hari ini bahwa Tuhan menolong kita hari ini. Tuhan menyertai kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Melalui apa mungkin yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa bekerja secara normal. Atau mungkin ada yang sudah bekerja juga. Kita lakukan itu. Kita percaya, kita punya motivasi ekstra bahwa Tuhan hadir. Kita punya dorongan yang kuat. Kita adalah orang-orang yang menerima favor. Oke. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa memperbaiki mungkin mesbah kita, doa kita, penyembahan kita, pujian kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa tidak bertepuk sebelah tangan, bro. Aku ini adalah orang yang dikasih, disukai oleh Tuhan. The favors. Dan sehingga aku ini bisa menerima jawaban doa. Menerima janji Tuhan yang luar biasa. Percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya, shalom. Sambil saudara merenungkan firman Tuhan singkat yang saya bagikan, saya akan menyanyikan satu pujian untuk kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sangat diberkati hari ini. Jangan lupa dukung terus kami ya dalam channel kami, dalam program baru ini, agar boleh terus berjalan setiap hari dan boleh terus menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom.